Finn, Bigetron, Alpha mereka berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama dan kita ngelihat sebenarnya dari Dewa mereka terus kemakan dengan Divine Judgment yang dibuka sama seorang Finn. Space Create ke arah Super Ken dan juga Saken, aku bahkan gak ngelihat dari Super Scan-nya terlalu tryhard untuk bisa mendapatkan lagi-lagi satu buah point kill, dua buah point kill. Karena mereka cukup kehilangan satu, mereka korbankan satu, tapi mereka bisa tumbangin 3-4 pemainnya. Wah, ini trade-nya dari tadi kita benar-benar nggak nemuin celah sama sekali dari BTR bahwa mereka mendapatkan kerugian dalam teamfight besar. Selalu ada pertukaran-pertukaran yang sebenarnya menguntungkan bagi Bigetron Alpha dan itu selalu dimulai gara-gara Super Finn. Berapa kali kita lihat Super Finn ini cuma jadi umpan Iya, yang baitnya dimakan aja, Be. kebetulan ya kan, dan Super Sorizo respon hal tersebut dengan instan. Dan Dia lagi-lagi pakai penalty zone flicker, lalu di follow up dengan super key, dan lagi-lagi itu dia permainan tempo cepat Bigetron Alpha yang sebenarnya harus dihindari. betul, kamu bisa baca pikiran aku ya, Be ya. Iya. Gak membawa game ini ke arah late game tentunya itu jadi salah satu kunci kemenangan untuk Bigetron. Mereka tahu tempo cepat mereka tahu trio mid centrisnya ini benar-benar kuat banget dari Bigetron. Dan mereka terus memberikan pressure itu tanpa ada sedikit celah yang bisa dibalikin oleh Dewa United. Mereka mungkin bahkan membuat game kali ini tidak terfokus ke arah seorang marksman. Ya, Karena dengan meta sekarang marksman itu menjadi hal yang mahal. Kita lihat Super Supriyadi jadi salah satu tombak tertajam dari Dewa United. Tapi ini berbanding terbalik dengan Dewa. ya dan aku bahkan gak ngelihat case-nya itu langsung aktif main ke arah gold lane untuk numbangin one-one-nya. Ya, dan itu berbanding terbalik karena apa? Karena Dewa punya power dari Super Awat, Bigetron mereka tidak terlalu fokus sama Saken. Iya. It's okay. Saken kita kasih farming, Saken kita kasih dia bermain, tapi lihat selalu ada permainan trio mid plus Sorizo. Iya, iya. Selalu butuh Sorizo setiap teamfight, selalu ada Sorizo dimanapun teamfight berada. Sorizo menjadi kunci permainan dan kalau Sorizo bisa dipegang dan dikekep di game yang kedua, ini mungkin ada bisa sedikit perbedaan di dalam Oke, game. oke. Kita berbicara timing berarti ya. Berbicara timing di mana ketika memang kalau misalkan kita hitung-hitung ada 2 purple buff dirusuhin. Dan Iya. itu persis pasca turtle yang pertama. Itu bener-bener abis Super Sorizo tuh bener-bener all in ke arah Ray. Flicker penalty zone. Flicker penalty zone itu yang pertama, dapetin turtle dan dapetin purple buff juga. Menurutku, di sini poin terpentingnya adalah bagaimana pola rotasinya gak cuma 3 tapi 4 bahkan. Bareng Nah, sama Sorizo-nya ya. Sama Sorizo-nya. Bisa ada trade sebenarnya kalau Leo Murphy membawakan hero yang bisa menangkap ke arah one-one-nya. Karena kebetulan tadi kita tidak melihat adanya Franco. Tidak ada Sehingga suppress. tidak ada suppress. Tidak ada Betul. suppress di sana. Dan itu yang mungkin tidak terjawab karena Super Sakennya pun tidak menjadi makanan dari Watt. Betul. Karena kebetulan Watt di bawah itu free banget. Dan dia dapetin 1 kill loh, modal bagus di awal Iya. sebagai first blood. Dan bahkan dengan dia mau dapetin hampir 2 assist di arah bottom lane. Cuma gini, problem utamanya dari Super Awat adalah dia tidak bisa bermain kalau front line-nya itu tidak bebas. Iya. Front line-nya tidak membuat dia bebas untuk menembak, spray down, apapun itu. Karena Matrix memang the power of free hit-nya, Momo-chan. Iya, setuju banget. Dan tentunya kita juga akan melihat dari player of the game di tangan seorang Super Sorizo. Yang dimana dia udah jadi dengan 1 buah dominance ice. Dia bahkan ngebawa emblem fighter di sini. Dengan juga kita ngelihat adanya movement speed tambahan. Dan bahkan kita ngelihat dengan adanya item ke arah late game. Dia benar-benar fokus ke arah defensif. Dimana ada 1 buah blade armor tentunya yang akan menahan damage physical dari pemain-pemain Dewa. Sementara 1 buah Fury Hammer ini cukup untuk setidaknya Sorizo memberikan sedikit attack penetration. Dan bahkan kalau kita ngelihat dia juga ngebawa Festival of Blood untuk mendapatkan sedikit spell farm. Tapi tentunya tidak lupa juga B di sini di mana dia akan ngebawa Brave Smith yang akan memberikan sedikit damage. Dan juga beberapa restore 5% HP dia. Iya, per skill ya dalam skill. waktu 6 detik. Dan memang kalau misalkan boleh aku tarik sedikit elaborasi dari emblem baru ini juga menjawab sekali untuk hero-hero yang memang lambat dalam tanda kutip ketika kita berbicara XP lane. Makanya waktu itu R7 pun pernah bilang kalau di patch yang sekarang tuh enak banget karena bisa bawa agility, bisa Iya, bawa movement speed speed-nya ya. tambahan. Sebelumnya yang namanya movement speed tambahan cuma ada di emblem assassin, emblem support, Support. ya kan. Walaupun sekarang status utamanya ada di emblem support dan juga emblem assassin, tapi tidak menutup kemungkinan walaupun kita menggunakan emblem fighter kita punya agility tersebut yang menambahkan movement speed sehingga lebih lengkap lagi nih. Rotasi bisa lebih cepat, clear wave pun gak kalah ya kan. Untuk para XP laner harusnya bakal jadi full senyum. Tapi balik lagi, Fredrin sebagai XP laner ini mungkin bisa kita bahas sedikit kali ya, mungkin Iya. bersama Ranger Mas dan juga sama Momo-chan. Karena gini, aku berbicara sedikit soal kehadiran Fredrin di jungle, powerful banget, kita nggak mungkin meragukan kembali ketika kita berbicara soal Fredrin di arah jungle. Iya. Tapi sebagai XP lane, memang power clear dia untuk beberapa hero yang lagi meta sekarang, let's say Pakito,
lalu mungkin kita ambil contoh Terisla, Esmeralda, Uranus. Ini benar-benar masih kalah jauh. Terlampau kalah jauh. Karena memang yang dicari dari untuk explainer sekarang adalah rotasi cepatnya. Sehingga mungkin Fredrin sekarang sudah bisa kita pastikan gak sih kalau misalkan dia lebih menuju ke arah jungler terlebih dahulu. Tapi sebelum itu kita bakal lihat ini dia highlight untuk di game yang pertama. Salah satu contoh ketika Super Ken dan Super Sorizo bekerja sama untuk mendapatkan turtle dan terlebih mendapatkan purple buff yang timingnya ini pas banget pasca turtle dihancurkan. Makanya kadang ada plus minus nih kalau kita start turtle atau start purple buff yang dekat sama turtle gitu loh. Sehingga nantinya ya akan seperti ini kalau misalkan kondisinya bakal dituker. Dan kita juga bakal lihat beberapa kali Supra Uspiadi mencoba untuk melakukan one man show di Argo. Sayangnya mungkin yang nggak diekspektasikan oleh teman-teman dari Dewa adalah mereka tidak melihat bagaimana rotasi cepat yang didapatkan oleh Super Ken dan juga Super Sorizo berkali-kali dan ini nggak lepas. Malah menurutku ya, Big Run Alpha pola rotasinya itu bukan di Super Fin sama Super Ki, tapi di Super Sorizo sama Super Ken. Berdua mereka jalannya. Karena explainer dan jungler ini tidak bisa dilepaskan satu sama lain. Sekalipun terlepas, mungkin salah satu dari mereka ada yang terpick off. Dan itu terbukti karena ketika di arah Lord menit 12 tadi, Super Ken terpick off, kena case, kena raw wave. Sehingga hal tersebutlah yang menjadi jawaban. Atau mungkin jadi pertanyaan, siapa yang mau didinai? Super Ken atau Super Sorizo? Atau bahkan keduanya. Iya. Mungkin oke kalau itu jawabannya, tapi 13 menit game kita Momo-chan. Ini aku lebih fokus kepada Wind of Nature yang sudah secepat mungkin dibuat oleh Super Saiyan. Dan jangan lupakan juga Guardian Helmet yang menjadi jawaban dari Super Ken ketika kita ada di era assassin jungler yang mulai marak kembali. Iya, dan bahkan aku bisa bilang dari Big Run Alpha mereka udah snowballing dari semenjak turtle yang pertama. Ketika Purple udah mulai di dive, ketika Purple udah mulai diinvasi oleh pemain-pemain dari Big Run Alpha, di United mereka udah mulai ketinggalan jauh dari segi network tentunya. Perbedaan 2 level bahkan dari seorang Ray yang membuat dia tumbang 2 kali di awal, ini tentunya nggak bisa catch up dengan Lancelot dari seorang Super Ken. Dan aku suka sih build-nya dari Super Ki. Dia tahu dia udah ngelakuin snowball yang sangat banyak di early game. 10.000 gold loh, ini net worth yang gapnya terlalu jauh. Dan bahkan kalau kita lihat dari segi komposisi itemnya, dia udah punya Genius One. Ditambah Lightning Truncheon dan on the way dia mau bikin Karal Winter Truncheon juga. Jadi untuk secara defensif dia pun mau bikin Winter Truncheon terlebih dahulu ketimbang Immortality. Mungkin kalau kita bandingkan dengan Super Ken yang dimana dia masih mau untuk engage ke arah item seperti Malefic Roar atau bahkan mungkin Blade of Despair. Ini pun karena jelas banget, dia clear banget dia mau ngedeliver damage ke arah Watt. Tapi Watt juga di sini menurutku responnya sangat cepat. Dia tahu persis kalau dari awal dia menjadi bulan-bulanan di Big Run Alpha sehingga dia langsung build secepat mungkin menuju ke arah Hasclaw. Ditambah dengan Trill, ditambah dengan dia bawa Assassin Emblem dan juga Weapon Master tentu. Ini Hasclaw, Blade of Despair, Malefic Roar ini bakal benar-benar menambahkan physical attack yang banyak sekali secara angka. Dan ini sangat disayangkan sih menurut aku dari Dewa sendiri. Mereka bawa Kadita yang dimana emblemnya dia bawa Penetration dan juga bawa Lethal Ignition. Menurut aku dia harusnya bisa nge-press dari early juga, Be. Dan bahkan ini yang aku ajarin ke Ranger Mas. Apa tuh? Kalau bawa Petrify, coba aja bawa Pull Yourself Together. Yes. Itu karena kalau aku Petrify sama Pull Yourself Together itu sebenarnya bukan karena lebih cepat, tapi karena aku belum yakin kalau itu pasti kena. Ngerti ya? Jadi aku punya chance secara semenit cepat. sekali kan. Iya. Karena dia cuma 64,5 detik loh. Iya. Karena ada cooldown-nya kan sebenarnya. Itu berasa banget buat orang-orang. Dan untuk Winter itu paling bener-bener kerasa. Dari 100 detik jadi 85 detik. Bayangin kita bisa dodge berapa banyak skill dalam waktu 85 detik. Motong 15 waktu cooldown-nya sih lumayan ya, Be ya? Iya, lumayan banget. Dan ini dia, secara rich guy memang Super Saiyan tidak terganggu sama sekali. Bahkan sampai dapetin Lord aja dia KDA-nya 003 loh, bayangin. Dia benar-benar punya semua item, dia farming secara bebas tapi tidak mendapatkan point death sama sekali. Dan di carry, Super Ki yang mungkin kita lihat dia team fight participation-nya 100% Momo-chan. Jadi ini benar-benar kayak inilah dia jawaban dari 2 roamer ya. Iya, dan gimana ini 2 roamer dalam satu tim. Dan ini kekuatannya dari trio mid centersnya Bigetron. Ya, itu dia. Ketika memang kekuatan atau tombak utamanya, kita berbicara mungkin Endless Battle, Trisula, ya kan? Kanan kirinya ini ada Super Ki sama Super Fin. Tengahnya ini Super Ken yang jadi eksekutornya juga menyambut dengan baik. Makanya kombinasi triangle atau segitiga yang kuat dari Big Run Alpha yang selalu dimention berkali-kali sama Ranger Mas terjawab sudah. Ini dia, Super Ki, Super Fin dan juga Super Ken dengan permainan tempo cepatnya yang tidak bisa diremehkan. Ya, follow up yang mungkin selalu datang dari seorang Super Ken menjawab gimana Big Run Alpha mereka selalu bisa setidaknya mencicil dulu. Coba untuk
memaksakan Dewa United ini keluarin semua resource skill yang mereka punya. Dan tinggal dilibas sama seorang Super Ken. Dan kalau kita ngelihat dari team fight participation sebenarnya nggak terlalu banyak dari Super Ken dan juga dari Super Saken B di sini. Karena jadi eksekutor ya, Iya. balik lagi. Dan memang ini dari 7 assist yang ditorehkan oleh Super Key, 2 point killnya memang benar-benar targetingnya aku suka banget. Dia targeting selalu ke arah Watt. Dia bikin Wattnya tuh kena Terrify, dia bikin Wattnya tuh keluar Flicker. Dan ditambah dengan Case yang beberapa kali kita lihat, oke, dia coba buat setup tapi gak bisa